Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan, tidak ada henti-hentinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari akan ilmu-ilmu agama. Dan puji syukur alhamdulillah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu nikmat umur, juga kesehatan yang baik, sehingga dapatlah kita kembali bisa berhadir di tempat ini. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Malam ini kita meneruskan pelajaran kita, yaitu kitab Kifayatul Mubtadi'in, masuk kepada sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12 masuk kepada masih sifat ma'ani yang ke-6 lah. Minggu kemarin kita membahas yaitu sifat soma'. Soma' artinya Allah Ta'ala melihat. Malam ini kita masuk kepada sifat basar. Soma' artinya mendengar. Malam ini masuk kepada sifat basar, yaitu melihat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi daraini amin. Di sini musannif berkata, basar artinya melihat Allah Ta'ala, lawannya ama, artinya buta. Mustahil ia buta, wajib Allah Ta'ala melihat. Dalil Qur'annya, dalil naqlinya, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala jua yang amat melihat dengan apa-apa yang kamu perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat basar. Ini sifat basar ini berdiri kepada zat yang qadim. Arti qadim ialah nang tidak ada permulaannya dan akhirnya. Itu arti qadim lah. Tidak ada permulaan dan akhir. Qadim, kekal. Ta'alluq sifat basar kepada sekalian nang maujud, artinya kepada sekalian nang ada. Melihat Allah Ta'ala suci daripada kekurangan, suci daripada sifat kemakhlukan.
Jadi Allah Ta'ala melihat suci daripada kekurangan dan kemakhlukan. Penglihatan makhluk terbatas dan berhajat kepada alat. Lain halnya penglihatan Allah. Kalau makhluk, penglihatan makhluk lah terbatas dan berhajat kepada alat. Misalnya makhluk ini melihat memakai alat, di antaranya mata. Ini kan alat. Allah melihat bukan dengan mata. Melihat Allah tidak dengan mata. Berbeda dengan makhluk. Kalau sampai misalnya ada di antara kita yang beriktikad menyangka-nyangka misalnya mata Allah itu besar, kayak apakah dia mengira-ngira di dalam hati mata Allah itu besarnya. Jadi Allah melihat tidak memakai alat, tidak memakai mata. Kalau Allah melihat dengan mata atau Allah melihat memakai alat, berarti Allah berhajat kepada alat. Sama halnya dengan kita. Jadi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Berbeda dengan penglihatan kita. Kalaunya makhluk, kalaunya matanya rusak, maka tidak bisa melihat. Kalaunya jauh, tidak bisa melihat. Penglihatan makhluk terbatas. Kalau penglihatan Allah tidak terbatas dan dibatasi. Kalaunya kita melihat nang bisa kita lihat, hanya nang bisa kita lihat, artinya nang terjangkau oleh penglihatan kita saja. Nang dekat saja nang kita bisa lihat, nang jauh kita tidak bisa melihat. Itu makhluk. Jangan disamakan dengan penglihatan Allah. Dan makhluk tadi berhajat kepada alat. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah tidak terbatas dan dibatasi. Artinya kadeda nang membatasi penglihatan Allah. Kalau ada nang membatasi penglihatan Allah, berarti ada nang lebih hebat daripada Allah. Misalnya Allah tuh ada nang membatasi, nang maulah sini kawa kada melihat, berarti ada nang lebih hebat pada Allah. Dan tidak berhajat kepada alat. Itu dari penglihatan Allah. Tidak ada jarak jauh atau dekat bagi penglihatan Allah. Allah melihat tidak ada jarak nang jauh nang dekat sama dilihat oleh Allah. Nang ada jarak itu kita melihat nang jauh, misalnya paling kada kita melihat nang jauh itu apa samar-samar, nang dekat jelas. Kalau penglihatan Allah tidak ada berbeda, jauh dan dekat itu tidak ada berbeda. Jadi belain on penglihatan makhluk.
Kalau dekat terlihat besar, kalau jauh kelihatan kecil. Itu penglihatan makhluk, penglihatan Allah tidak demikian. Kalau terang misalnya kelihatan jelas, kalau gelap atau jauh menjadi samar-samar. Jadi tidak demikian bagi Allah. Makanya disebut sifat qadim. Yalah. Jadi sifat basar ini adalah sifat qadim. Berdiri sifat basar ini kepada zat qadim. Artinya tidak ada permulaannya dan akhirnya. Sebelum adanya alam semesta ini pun Allah sudah melihat. Apa nang Allah lihat? Yalah, yaitu diri Allah, zatnya Allah, sidin melihat. Jadi sifat qadim itu adalah sifat yang sempurna. Semua dilihat dan didengar oleh Allah. Baik yang qadim ataupun muhaddas. Muhaddas itu ya alam nih, termasuk diri kita. Muhaddas artinya dicipta, ada awal dan ada akhirnya. Itu muhaddas. Allah melihat, Allah mendengar apa saja di alam semesta ini. Jadi penglihatan Allah, pendengaran Allah atas segala nang maujud, atas segala nang ada. Allah melihat, Allah mendengar. Mendengar Allah kemarin tidak hanya yang ada suaranya, yang ada bunyinya. Pendengaran Allah mendengar baik yang ada suaranya ataupun yang tidak ada suaranya, didengar oleh Allah. Demikian juga penglihatan Allah. Apa saja di alam semesta ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi penglihatan makhluk ini sebenarnya tidak ada. Pendengaran makhluk ini sebenarnya tidak ada. Maka ada aja. Kita ini kan melihat nih. Yalah, melihat kalau kita ini kan mendengar nih. Maka yang mendengar itu hanya Allah. Yang melihat itu hanya Allah. Lalu kenapa kita ini juga bisa melihat? Bisa mendengar. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, ini semua adalah atas kudratnya Allah, kuasanya Allah, atas iradahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Artinya penglihatan pendengaran ini atas Allah, atas pemberian Allah, atas apalagi rahmatnya Allah, atas anugerahnya Allah. Jadi bukannya penglihatan kita, Bang. Amun makanya nang melihat itu sebenarnya bukan mata ini nang melihat. Lah, nang melihat itu bukan mata ini. Amun mata ini dianggap melihat, banyak orang nang baik matanya tapi tidak bisa melihat. Ada kalau orang yang meninggal punya mata, matanya masih bagus, tapi dia tidak bisa melihat. Artinya yang melihat ini bukan mata, cuma mata ini alat untuk melihat. Jadi lihatnya itu semata-mata pemberian Allah. Melihatnya, lihatnya itulah semata-mata pemberian Allah.
rahmatnya Allah. Kadang kita ini melihat, ada kalau melihat tapi tidak mendengar, itu sifat makhluk lah. Melihat kita tapi tidak mendengar. Ada juga mendengar tapi tidak melihat. Kalau Allah, setiap nang Allah lihat, pasti Allah dengar. Kalau kita belum tentu nang kita bisa lihat kita dengar, ataupun nang kita dengar bisa kita lihat. Jadi tauhidnya sifat ma'ani ini kan nang ini, sifat ma'ani ini nang perlu kita pahami, nang perlu kita fikirkan. Sifat ma'ani ini, soalnya sifat ma'ani ini nang kita jalani, nang kita rasakan setiap saat, setiap detik. Contoh, mulai kudrat kuasa Allah, kehendak Allah, itu setiap saat, setiap detik. Jadi pakaiannya tuh nah di sifat ma'ani ini hendak yang perlu kita pikirkan. Jadi kita ini setiap saat, setiap detik tidak lepas daripada kuasa Allah, kehendaknya Allah. Tidak lepas daripada itu. Makanya ada kewajiban kita nang tidak berwaktu, nang tidak berwaktu. Artinya kita wajib menerima setiap waktu, setiap detik, setiap saat, yaitu takdir Allah, ketetapan Allah, itu wajib kita menerimanya. Sama kita berkumpulnya kita di sini, ini tidak lepas daripada kuasa Allah, kehendak Allah. Nah, berkumpul kita di sini tidak lepas daripada. Jadi nama mendudukan kita di sini Allah, nang ma'andak kita ke sini Allah. Setiap nang daripada Allah sudah kita ketahui bersama bahwasanya setiap nang datang daripada Allah baik. Apapun itu, setiap nang terbit daripada Allah baik. Jadi malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di sini atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Jadi dengan keimanan kita bahwasanya malam ini kita termasuk orang-orang nang dikasihi Allah, orang-orang nang dicintai oleh Allah, karena tempatnya tempat nang Allah ridai. Nah, malam ini jadi penglihatan kita pada hakikatnya tidak ada semata-mata hanya penglihatan Allah. Jadi kita ini sebenarnya tadi nang melihatnya kita ini adalah anugerah daripada Allah, kebaikan daripada Allah. Kebaikan anugerah itu artinya rahmatnya Allah. Kita ini kada lepas, kada kawa keluar daripada rahmatnya Allah. Setiap saat, setiap detik, kada kawa keluar daripada rahmat Allah. Pantaslah kita tidak berterima kasih kepada Allah. Pantaslah kita tidak memuji kepada Allah. Kada pantas. Melihatnya kita tentunya atas kuasa Allah, kehendaknya Allah. Allah memberi kita melihat supaya kita ini apa? Di dalam hati kita nih, la ilaha illallah,
Allah memberi kita mendengar supaya kita nih la ilaha illallah. Tujuan Allah memberi, menganugerahkan kepada kita penglihatan, pendengaran supaya kita ini la ilaha illallah. Melihat lawan kebaikan Allah. Jadi kita melihat setiap sesuatu tuh, kita ini melihat akan kebaikan Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi apa haja yang kita lihat, apa haja yang kita dengar, supaya kita ini memuji lawan Allah. Tadi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi apa yang kita lihat itu menunjukkan, apa yang kita dengar itu menunjukkan atas adanya Allah. Itu maksud Allah menganugerahkan pendengaran, menganugerahkan penglihatan kita, supaya kita ini memuji lawan sidin. Allah memberikan kebaikan kepada kita supaya kita memuji kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat, mendengar, supaya kita ini batuhan Allah, memuji lawan Allah. Kada nang lain. Bahwasanya Allah, aku yang mencipta alam nih. Yalah. Aku nang hebat ya Allah. Aku nang kuasa ya Allah. Jadi pemberian Allah itu, kebaikan Allah itu disebut apa aja? Rahmat. Disebut rahmat. Apabila kita sudah mengerti akan tauhid, memahami pulang, paham pulang lawan tauhid, maka insya Allah yang pertama kita ini terlepas daripada kesyirikan-kesyirikan, dan kita akan terlepas daripada sifat-sifat yang tercela. Makanya disinilah pentingnya tauhid. Penglihatan orang yang berilmu, orang yang tahu, lawan nang jahil nang kada tahu berbeda. Penglihatan orang nang jahil nang kada berilmu, apa jar abah? Kalau nya melihat kambing sampai ke hati-hati kambing, itu orang nang jahil nang kada berilmu. Sampai ke hati-hati kambing. Melihat emas sampai ke hati-hati emas. Melihat puya sampai ke hati-hati puya. Itu orang yang kada berilmu. Kalau orang yang berilmu kada mau inya membuat kambing itu ke dalam hati, membuat emas itu ke dalam hati, membuat puya itu ke dalam hati. Maksudnya hati ini kada boleh diisi nang lain. Qulubul mu'minin baitullah. Yalah, hatinya orang beriman kada boleh diisi nang lain selain daripada Allah. Allah aja di sini. Kada boleh diisi nang lain. Amunnya dibuat ke hati-hati. Yalah. Iya tadi. Melihat kambing dibuat ke hati sampai ke hati-hati kambing. Itu kada dengan ilmu. Kalau penglihatan orang nang berilmu, inya melihat kambing itu tadi. Nih, memang matanya nang ini melihat kambing sama pada melihat kambing. Cuma kambing itu kada dibuatnya ke dalam hati. Di dalam hatinya adanya kambing itu jelas atas kudratnya Allah, jelas atas iradahnya Allah, jelas atas ilmunya Allah. Yalah. Sini. Jadi simpunnya la ilaha illallah.
Itu orang yang berilmu. Kada maunya membuat ke hati-hati kambing. Melihat emas kada maunya ke hati-hati emas. Buatnya ke dalam hati. Jadi berbeda penglihatan orang yang berilmu lawan kada berilmu. Allah mempunyai sifat, mempunyai asma. Apa? Sidin bersifat berisi nama al-zahir, al-batin dahulu. Al-batin. Kalau nya batin itu kan tersembunyi gitu lah. Batin. Batin atau gaib itu tersembunyi. Ini berbuat al-maha tersembunyi. Allah itu bersifat berisi nama al-batin. Kalau nya batin tersembunyi aja. Ini maha berbuat al-batin. Maha tersembunyi. Pahamnya maha tersembunyi tadi itu. Mata panca indera kita nih, akal kita tidak bisa memikirkan nangaran Allah dah, nangaran zat Allah dah, nang kaya apa. Itu maksudnya al-batin. Akal kita, mata kita kada kau memikirkan, kada kau melihat nangaran zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sidin pulang berisi sifat, berisi nama al-zahir. Kalau nya zahir kan nyata. Ini berbuat al-zahir, maha nyata. Tadi kan maha tersembunyi. Ini sidin bisa sifat maha nyata. Nyata aja jelas sudahlah. Ini berbuat pulang maha nyata. Berarti kalau dilihatlah, nampak benar kalau lah. Nyata aja nampak dah. Ini maha nyata. Hanya saja kenapa jadi kita kada kau melihat? Nah itu bang tahijab, tadinding oleh kita ini keasikan lawan dunia itu aja. Lalu kada kau melihat. Apalah. Ulun buka sini aja nah. Kasih ini anu ada terhak-terhak ya kami lah. Buka sedikit lah. Nah. Ini kayu ini nyata kalau lah, nyata. Meja ini meja ini nyata kalau nyata kada? Nyata kada? Nyata. Lebih nyata lagi, maha nyata lagi. Kayu. Ya kah? Ya kada? Meja ini nyata kalau lah. Lebih nyata lagi kayunya. Yalah. Jadi setiap kita melihat akan meja, kada bisa. Sebenarnya kita ini kada melihat on kayu. Di mana jalannya? Apabila kayu ini tidak, maka tidak ada meja. Amun alam semesta ini tidak ada, maka tidak ada yang bisa dilihat. Amun Allah tuh kada yang bisa dilihat dalam semesta ini. Meja ini nyata lah, lebih nyata lagi kayu. Lihat tidak? Apabila kayu ini kada, maka tidak adalah meja. Kada dan bisa dilihat. Allah berisi sifat, berisi nama al-zahir, maha nyata. Oh, nampaknya lah di meja. Sidin bersifat apa tadi? Al-batin, maha tersembunyi. Kada kawa kita mikirkan. Makanya apa zat Allah? Kada kawa kita melihat. Amun kaya itu jadi berdiamannya sudah kalau usah belajaran kada kawa juga. Sidin bersifat berisi nama al-zahir, maha nyata. Nyata alam semesta ini, lebih nyata lagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Soalnya alam semesta ini tidak ada kalaunya Allah itu tidak ada, jelas dah. Amun Allah itu tidak ada, maka tidak adalah alam semesta ini. Tidak adalah diri kita. Tidak adalah yang dapat dilihat dalam semesta ini. Makanya apabila Allah itu sidin batajalli, batampai di alam semesta ini, maka hancurlah alam semesta ini. Amun Allah, jikalau Allah tidak nyata di alam semesta ini, maka tidak ada yang dapat dilihat di alam semesta ini. Amun Allah tidak dapat dilihat, maka tidak ada yang dapat dilihat. Amun Allah itu tidak ada, maka tidak ada yang dapat dilihat. Jadi sidin bersifat Al-Zahir, maha nyata. Apabila orang itu sudah mengetahui, mengenal lawan dirinya, lawan alam semesta ini, maka inya kenalah akan Tuhannya. Ini baru dikatakan orang itu hambanya, hamba Allah. Jadi kada gampang-gampang pian hendak mencari titel hamba Allah itu, yalah, kada gampang. Ini ada mungkin orang berwakaf kalau minta menyumbang di masjid dari hamba Allah ya kala 100.000 rupiah. Kayak pegarang kisahnya hamba Allah dah. Nang kisahnya hamba Allah kan kayak apa? Dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Bujur garang. Nama mengaku-ngaku hamba Allah. Yalah. Hamba Allah tuh Allah nang mau kita nih hamba, bukan kita. Nang mau kita nih hamba adalah Allah. Takutannya kalau berbuat ria, berwakaf, jadi jarang kada hendak menulis ngaran dari hamba Allah. Yalah. Takutan. Takutan ketahuan makhluk. Takutan kalian. Ini orang nang ria itu apa? Hati ria. Hati ria itu pamer lah. Misalnya beribadah, yang melakukan suatu ibadah itu hendak minta lihat lawan makhluk, minta dengar lawan makhluk. Ria. Orang itu bila inya beribadah minta lihat, minta dengar lawan makhluk, dihukumkan ria. Amunnya takutan lawan makhluk. Hah? Ini takutan. Ketahuan makhluk. Ada bertauhid. Lah. Apa? Kada boleh takutan makhluk. Ini kita bersedekah itu pun ada yang dianjurkan, yang disuruh kita nih betampai. Betampai disuruh. Jangan lupa agak disuruh. Bersedekah atau berwakaf. Ada yang disuruh. Misalnya nih ada orang di Higa nih orangnya sugih orangnya. Tapi sidin pamalar. Disuruh kita nih beungkai. Kita ini tak susah. Ini Higa nih sugih tapi pamalar. Disuruh tuh kita nih beagak nah bersedekah berwakaf disuruh. Dianjurkan. Jadi ada guru orang berpintaan di pinggir jalan tah. Kalau maka memberi 1.000 aja atau 500 rupiah duit logam gitu. Mau doanya lewat. Terima kasih. Ya, mudahan selamat sampai ke tujuan apa. Ayolah, panjang doanya. Dimurahkan rezeki padahal ditimbai berapa ada 1.000 rupiah.
Pajar itu ria ajar. Lah. Nang kasihan itu lagi. Menyumbang orang pintaan tengah jalan nih. Memberi duit lugam. Orang menanai kayak ini nah lawan bakul apa. Ini menimbai ke padang sabet, padang rumput. Oh, kasihan orang berkiki mencari. Beristilah membawa duit lugam menimbai ke padang rumput aja. Kasihan orang minta sumbangan noh. Terlalu. Dicarinya 1.000 2.000. Ada yang begawi, ada kira itu gawian. Takutan amal ibadah ketahuan makhluk sama aja. Yalah. Nya kada pinandul lawan makhluk. Makanya orang yang bertauhid lah, orang yang bertauhid itu hanya melepaskan daripada kesyirikan, daripada riya, ujub tadi, sombong. Orang yang paham tauhid melepaskan dari sifat-sifat tercela. Amunnya kada bertauhid, jelas sudah, pasti dah. Soalnya inya tadi menyumbang itu atas pertama dahulu nya atas misalnya menyumbang duit mestinya merasa duitnya itu duit inya ya kada hasil inya di mana datangnya ikhlas kada kawa ikhlas pian kada kawa makanya kada ada jalan ada jalan ikhlas bilanya kada bertauhid. Tidak jalan. Mesti ada tujuan-tujuan yang lain selain daripada Allah. Jadi mendengarnya Allah tidak terbatas dan dibatasi. Allah astagfirullah. Allah melihat tidak ada yang membatasi. Tidak terbatas dan yang membatasi. Melihatnya Allah tidak ada jarak jauh maupun dekat, tidak ada jarak. Nang ada jarak jauh dekat itu adalah penglihatannya makhluk. Jadi bagi Allah tidak ada itu. Tidak ada jarak jauh ataupun dekat. Laksana kembali kita ulang-ulang semut nang hitam bertempat berjalan di suatu gua nang gelap di hari malam. Semut yang hitam yang kecil di dalam gua yang gelap di hari malam itu semuaan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi penglihatan Allah tidak terbatas, sempurna penglihatan Allah. Jadi penglihatan kita terbatas, penglihatan kita berhajat akan alat. Penglihatan Allah tidak demikian. Sempurna penglihatan Allah. Jadi penglihatan kita ini sekali lagi semata-mata adalah kebaikan Allah, anugerah Allah, rahmatnya Allah. Allah memberikan kita melihat, Allah memberikan kita mendengar. Itu semuaan supaya kita ini betul-betul bertuhan Allah, memuji kepada Allah. Jadi apa saja yang kita lihat,
sampai nang kita dengar, sampai nang kita rasa, nang kita cium. Kena kesemuanya tuh. Nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita cium, nang kita rasa, semuanya itu semata-mata supaya kita ini memuji kepada Allah. Karena apa haja yang kita lihat itu menunjukkan adanya Allah. Apa haja yang kita dengar menunjukkan adanya Allah. Nang kita rasa menunjukkan adanya Allah. Nang kita cium menunjukkan adanya Allah. Ya tadi di dalam hati la ilaha illallah. Di dalam hati lah, jangan dimuntong. Dalam hati dah lah. Kayak nak muntong. Di hati. Ini perlu latihan. Sambil beongot. Nah, mencium kena orang menyang iwa karing ya kalau. La ilaha illallah. Nyata adanya Allah. Mencium orang menyang iwa wadi. La ilaha illallah. Padahal pakaiannya sebiji deh kena. Puji pakaiannya. Insyaallah kena ya lah. Ada aja waktunya. Jadi pakaian sifat 20 kena sebiji. Satu aja. Apa nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita rasa, nang kita cium. Inggih. Itu. Bahasanya dahulu ya kalah. Inggih. Jadi kena orang yang sudah bujur paham lawan tauhid ini beinggih aja lagi. Apa aja yang terjadi inggih. Apa yang dilihatnya inggih. Apa yang diciumnya inggih. Apa yang didengarnya inggih. Apalagi apa yang dilihatnya inggih. Nah, paham sudah. Inggih. Baik nang disenangi kah? Nang rasakan. Nang kada disenangi kah? Inggih. Ujar Allah. Ikam, aku beri penyakit lah. Inggih ya Allah. Sabarlah ya Allah. Suruh sabar kalau menerima penyakit. Inggih ya Allah. Dosa ikam kena kau ampunilah. Inggih ya Allah. Ikam, kau andak jatuhan misalnya nih di tempat maksiat, inggih jolah. Tuhan ini anak kita lah. Ikam kau di tempat maksiat ya Allah, inggih. Tapi ikam bertobat lah, inggih ya Allah. Tapi berdiam di situ Allah mengandak inggihnya tadi. Kadinya berdiam di situ pang. Inggihnya tadi inggih bertobat ya Allah. Yalah, inggih ya Allah. Hah? Apalagi begawe ya Allah inggih. Ikam kada kubari dulu lah emas. Inggih kaina aja lah, inggih. Beinggih terus. Tuh orang yang paham kita lawan tauhid. Itu aja. Pikirakannya tafakur tadi tuh. Inggih pun aja lawan Tuhan. Yalah. Sesaat aja nah orang nangka ini nih. Nya berpikir tafakur tadi. Sesaat. Sama lah dengan orang beribadah 70 tahun. Nah itu aja inggih. Paham sudah inggihnya. Sama beribadah orang sesaat satu matanya tah. Anggap sejam. Sama orang beribadah 70 tahun. Makanya orang berilmu itu tadi lain lawan kada berilmu. Pertemuan kemarin ya kala orang berusaha, orang yang memakai akal, orang yang berilmu tadi yang dipikirkannya lain lawan orang kada berilmu. Orang yang kada berilmu berusaha, begawi, bekerja, ini mengandalkan tenaga. Orang yang berilmu kada,
Kirakan akal lagi nya beusahanya dengan akal kada mengandalkan tenaga, hasilnya pun berbeda. Orang yang mengandalkan ilmu lawan orang yang berilmu berusaha, lawan orang yang mengandalkan tenaga, berbeda hasilnya. Orang-orang yang sukses di bidang dunia ya tuh pakai akal, berusaha tuh dengan akal. Alah, kapan duit? Yalah, tetet tanda tangan duit. Ada yang ini kita berhemat ya kala begawi. Tajak itu dahulu. Yalah, situ dahulu. Yalah. Tapi nang nyaman yoyo pang. Gawian malas dapat duit. Masya Allah. Paling nyaman dah yoyo. Gawian malas dapat duit. Kadang tahannya pian di sini dapatnya. Malas dapat duit. Iya. Kalah presiden kan kalah. Amun kita nih beribadah, begawi di bidang ibadah kah? Amun mengandalkan akal, mengandalkan tenaga, paling tidak nanti kita nih kan bisa sakit, bisa apalagi bisa tuha, yalah, paling tidak berkurang. Begawi tadi, beribadah sama beribadah mengandalkan tenaga tadi, paling kada berkurang. Paling kada tak, bahkan sampai kada kawa lagi. Kami pun pakai akal, pakai ilmu, kada mengurangi. Nah, duduk aja nya. Ya tadi sesaat sama beribadah 70 tahun. Tuh orang yang pakai akal dengan ilmu, kada menguranginya lawan ibadahnya. Nah, yalah. Amun mengandalkan tenaga ya tadi pasti kita ini suatu saat Allah beri penyakit, misal Allah beri macam-macam umur kita betuha waktu kada kawa lagi beribadah. Nah, kayak dahulu cangkal misalnya ke masjid, waktu kada kawa lagi ke masjid, cangkal ke musalla, waktu kada kawa lagi ke musalla. Berarti berkurang kalau ibadah lah. Ini kita beribadah mengandalkan tenaga, kada dengan ilmu. Jadi supaya ibadah itu kada berkurang, kada mengurangi kayak apa tadi? Ya dengan ilmu. Kada mengurangi Pak. Supaya kita nih beribadah tuh kawan non-stop tadi, 24 jam. Mengandalkan tenaga kada kawa beribadahnya 24 jam. Kali dia jalan, ya, tabila becarinya, tabila guringnya, tabila makannya. Jadi semua itu, itulah pentingnya ilmu. Jadi jawaban hidup nih, jar guru tadi apa? Jawaban hidup ini apa? Ilmu, jawaban hidup. Kada ada yang lain. Jadi apabila ada orang menyangka di dalam hatinya jawaban hidup ini adalah duit, itu salah besar. Jawaban hidup ini pekerjaan, salah besar. Jawaban hidup ini adalah ilmu, jawaban hidup. Duit itu pun kada menyelesaikan masalah. Ada gawian itu pun kada menyelesaikan masalah. Makanya jawaban hidupnya adalah ilmu. Misalnya kita begawi nih, bekerja, sudahlah sering kita ulang-ulang, begawi, amun kita tujuan kita duit nang kita tuju, sama dengannya duit nang kita tuju, seketika kita begawi kada dapat duit, kada dapat hasil, yalah, menambahi penyakit, menambahi galau kita tadi. Kita ini begawi, berhemat sudah, apalagi bermodal. Ternyata
kada hasil, ternyata malahan rugi, bertambah sakit kepala. Ya kada. Soalnya kita tuju nih hasilnya duit. Ada orang yang dengan ilmu jawabannya kada duit. Orang dengan ilmu inya begawi tadi semata-mata atas perintah Allah. Semata-mata inya tadi mengerjakan begawi tadi tuh semata-mata yang dicarinya adalah ridhonya Allah. Ujar Allah begawi, inggih begawi. Misalnya kada Allah beri, kada hasil, kada dapat duit, kada apa-apa ay. Kada apa? Inya nang dicarinya sudah mulai awal sudah mencari karidaan Allah. Bukan duit nang dicarinya. Tujuannya tuh begawi jar Allah nggih begawi. Jadinya begawi tadi semata-mata menjunjung perintah Allah. Mencari karidaan Allah. Bukan duit tujuannya. Embah itu pulang diberi Allah, pulang hasil. Misalnya dapat hasilnya double ini. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Amun kita tujuannya duit, yalah. Kada hasil, dunianya rugi, akhirat rugi. Amun orang mencari karidaan Allah, hasilnya. Makanya orang yang berilmu itu untung terus. Orang berilmu itu kada mau rugi, untung terus. Kada berhasil pun untung, apalagi berhasil. Untung berdahulu sudah. Itu orang berilmu. Inya menggawi tadi semata-mata menjunjung perintah Allah. Kada nang duit tuh tujuannya. Ada kita ya kala begawi tujuannya duit, maamas tujuannya emas, memuya tujuannya puya. Seketika kada beulihan, bertambah penyakit awak uyuh, beulihan kada. Jadi kayak apa supaya kita ini beribadah terus. Jadi begawi itu, kita begawi, kita bekerja itu semata-mata mencari keridhaannya Allah. Semata-mata menjunjung perintahnya Allah. Allah yang menyuruh begawi atas kehendak Allah, atas kuasa Allah tadi. Jangan yang lain. Jadi jangan kita ulah tujuan duit itulah. Perkara dunia ini jangan diulah tujuan. Jadi apa saja yang kita lakukan semata-mata mencari ridhanya Allah. Diberi Tuhan hasil, ya. Dunianya untung, akhiratnya untung. Nah, makanya sini perlunya ilmu. Jadi mun kita beranggapan ada di hati kita bahwasanya jawaban hidup ini adalah duit atau pekerjaan, salah besar. Kita ketahui bersama bahwasanya gawian makhluk ini tidak ada memberi bekas. Pekerjaan makhluk tidak memberi bekas. Nang memberi bekas itu adalah gawian Allah, perbuatan Allah. Perbuatan makhluk tidak ada memberi bekas. Hayal buatan makhluk. Allahu Akbar. Jadi basar sekali lagi lah artinya melihat, Allah Ta'ala lawannya ama artinya buta, mustahil ya buta, wajib Allah Ta'ala melihat. Dalilnya dalil Qur'annya wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala jua nang amat melihat dengan apa-apa yang kamu perbuat. InsyaAllah pertemuan akan datang membahas sifat yang selanjutnya yaitu kalam. Sampai di sinilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.